Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Bahasa dan Emosi Peserta Didik yang dibacakan oleh Rizka Syaumi. Perkembangan bahasa peserta didik. A. Pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terjadi perkembangan kemampuan berbahasa. Jadi, perkembangan bahasa adalah peningkatannya kemampuan menguasai alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. B. Karakter perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Umur anak. 2. Kondisi lingkungan. 3. Kecerdasan anak. 4. Status ekonomi keluarga. 5. Kondisi fisik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurlela Manik. D. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang rendah kemampuannya berpikir akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. E. Perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, Wolfgang dan kawan-kawan tahun 1984, anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti dalam bidang yang lain, faktor lingkungan akan mengambil peranan yang cukup menonjol, mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan membahasa sesuai dengan apa yang mereka dengar, lihat, dan mereka hayati dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. F. Upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini, senantiasa guru dapat melakukan identifikasi terhadap pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Kedua, berdasar hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbendara bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Perkembangan emosi peserta didik. A. Pengertian emosi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan sejenisnya. Bentuk-bentuk emosi. Yang pertama amarah, kedua kesedihan, ketiga rasa takut, keempat kenikmatan, kelima cinta, keenam terkejut, ketujuh jengkel, dan ke-8 malu. Slide selanjutnya akan saya bacakan. Hubungan antara emosi dan tingkah laku. Menurut teori kecerdasan emosional yang dikembangkan Daniel Goleman mengemukakan sejumlah ciri utama pikiran emosional sebagai berikut. 1. Respon yang cepat tetapi ceroboh. 2. Mendahulukan perasaan kemudian pikiran. 3. Memperlakukan realitas sebagai realis simbolik. 4.
masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang. 5. Realitas yang ditentukan oleh keadaan. Karakteristik perkembangan emosi pada remaja. Menurut Bieler, membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi 2 rentang usia, yaitu usia 12 tahun sampai 15 tahun dan usia 15 sampai 18 tahun. 1. Ciri-ciri emosional usia 12 sampai 15 tahun cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. 2. Bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. 3. Kemarahan biasa terjadi. 4. Cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri. 5. Mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Ciri-ciri emosional remaja usia 15 sampai 18 tahun. Pemberontakan remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka, sering sekali melamun memikirkan masa depan mereka. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi. 1. Perubahan jasmani atau fisik. 2. Keadaan anak. 3. Perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. 4. Perubahan dalam hubungan dengan sekolah. 5. Perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru. 6. Perubahan yang radikal menyebabkan perubahan terhadap pola kehidupannya. 7. Adanya harapan sosial untuk perilaku yang lebih matang. 8. Aspirasi yang tidak realistis. Faktor belajar. Belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan mempersamakan diri, belajar melalui pengkondisian, belajar dengan bimbingan dan pengawasan lingkungan keluarga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa. F. Perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Mercury is the closest planet to the Sun. Perbedaan individu juga dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi atau keadaan individu yang bersangkutan, antara lain yaitu kondisi dasar individu berkaitan dengan struktur pribadi individu. Misalnya ada yang mudah marah, ada juga yang susah marah. Kondisi psikis individu pada suatu waktu. Misalnya saat sedang kalut, seorang mudah tersinggung dibanding dalam keadaan normal. Kondisi jasmani individu. Misalnya pada saat sedang sakit biasanya lebih mudah perasa atau lebih mudah marah. G. Upaya mengembangkan emosi remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Demikian presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.